Nah, ini yang membuat para politisi itu bertanya-tanya, pemirsa. Apa yang membuat para pemilih Jokowi itu tetap pada pilihannya, artinya tetap ikut Jokowi walaupun Pak Jokowi tidak mencalonkan diri sebagai capres pada 2024 ini. Nah, kalau saya pribadi dan memang saya pribadi, alasan saya tetap ikut Jokowi ya karena saya tahu usaha itu tidak langsung jebret selama 10 tahun, apalagi masih dipotong Covid dalam kepemerintahan Pak Jokowi. Nah, tapi harus ada memang perubahan yang bisa bertahan selama-lamanya yang terpatri di dalam hati para rakyatnya. Nah, Pak Jokowi itu menunjukkan bahwa presiden itu punya kelemahan, punya batas dan punya sisi manusiawi. Beliau menunjukkan bahwa kerja presiden itu tidak hanya sekedar memimpin Indonesia, tapi mengubah apa yang kurang dari Indonesia itu menjadi kelebihan. Nah, menurut saya selama 10 tahun itu hanyalah bagian awal dari perubahan, awal dari sesuatu yang akan mengubah pola pandang dunia. Indonesia itu memiliki kesempatan untuk berubah, memiliki kesempatan juga untuk maju, ya dan itu semua jangan disia-siakan. Banyak peluang-peluang yang jadi nyata karena Pak Jokowi ya melihat peluang itu serta bekerja keras di atasnya. Makanya saya memberikan kesempatan itu di pemilu 2024 ini ikut tetap instruksi Pak Jokowi dalam menentukan siapa kira-kira yang bisa dianggap layak oleh Jokowi sebagai penggantinya. Dan ternyata Pak Jokowi itu ternyata lebih condong ke Prabowo, pemirsa. Ya, saya jadinya ikut Pak Jokowi, memilih Pak Prabowo. Nah, pertanyaannya, kenapa Pak Jokowi itu tidak ikut haluan partainya dalam menentukan pilihannya untuk Capres 2024 kali ini? Katakanlah kenapa tidak mendukung Ganjar yang sesama kader dari PDIP? Ini sebenarnya bagi saya perlu digarisbawahi, pemirsa ya. Walaupun Jokowi itu dicap sebagai pengkhianat dan dicap sebagai pembohong oleh PDIP karena tidak ikut haluan partainya, ya justru saya malah tambah yakin sekarang kepada Pak Jokowi karena kepentingan bangsa dan negara itu jauh lebih penting dari segala-galanya dan Jokowi lakukan itu. Jokowi sadar bahwa Pak Prabowo itu lebih senior, bahwa Pak Prabowo itu lebih paham soal negara, lebih paham soal keamanan dan pertahanan negara. Makanya Pak Jokowi itu ambil langkah itu dan tidak peduli atas konsekuensi dari partainya. Dan ini perlu dicatat ya, ini lagi bukan persoalan Gibran. Mas Gibran itu cuma hanya planse, pemirsa. Yang menjadi target sebagai wakil Prabowo itu ya Mas Ganjar itu sendiri sebenarnya. Ya tapi mau bagaimana lagi kalau PDIP itu sangat ambisi untuk mencalonkan kadernya sebagai M1. Ya jadi Jokowi itu tidak bisa apa-apa juga. Ini fakta loh. Dan yang saya tidak habis pikir pemirsa semua ya. Dan ini yang menjadi greget saya untuk konten kali ini itu pernyataan dari Opung Panda yang menyatakan bahwa Jokowi itu adalah seorang politisi yang pandai membohongi rakyat, yang pandai membohongi semua orang. Jadi saya sebenarnya tidak setuju sekali atas statement dan pernyataan dari Pak Panda tersebut. Coba langsung ke videonya, cek dulu ya pemirsa seperti apa. Ini bikin jengkel sekali loh. Kalau mengambil tadi pernyataannya Pak Yusuf Nandi, kesannya memang Bu Mega dan PDI yang menjauhkan Pak Jokowi, menjauhi Pak Jokowi dan tidak menggunakan Pak Jokowi sebagai aset. Pilihan politiknya gini, Pung. Kalau memang Pak Jokowi dinilai sebagai aset yang paten sekali, kenapa nggak coba diakomodasi kepentingan dan keinginan Pak Jokowi dalam proses kandidasi ini? Let's say, memang tidak se ekstrim mencalonkan Mas Gibran. Tapi kan kita juga sempat dengar, banyak sekali orang yang mengatakan bahwa Pak Jokowi masih berusaha mengawinkan antara Ganjar dengan Prabowo. Dengan konteks Pak Prabowo ketum partai usia lebih senior dan surveinya pada jelang-jelang akhir kandidasi lebih tinggi, ya mungkin Pak Jokowi Dan punya aspirasi. Pak Prabowo juga akui sendiri kan, ya Betul, calon ya. wakil saya tuh. Iya, Pak Jokowi berusaha mengawinkan Prabowo dengan Ganjar dengan menempatkan Ganjar sebagai wakil, Prabowo sebagai capres. Kenapa hal ini tidak dicoba diakomodasi oleh PD Perjuangan? Kalau ini kan diakomodasi kan nggak ada perceraian dan ribut-ribut kayak gini, Bung. Saya pikir itu
pertanyaan yang artinya jawabannya sudah jelas. Tidak mungkin PDI Perjuangan dinomor duakan. Ini politik, ini pertarungan. Iya, Gitu apa loh. gunanya kalau misalnya pada akhirnya kalah juga gitu, Pung? Ya itu risiko, risiko. Tapi tidak jadi melacur, tidak jadi ini, gitu loh, tidak punya pendirian. Kan Udah jadi dong. wapres, Pung. Hah? Mas Ganjar jadi wapres kan Loh, iya. serius, paten gitu. Kita berniat, berambisi, bertekad untuk jadi capres. Itu beda. Jadi itu yang tidak ditoleransi oleh Tidak, PDI kita Perjuangan dan tidak Bu Mega. toleransi dong. Itu memang berjuang fight betul-betul untuk jadi capres. Meskipun pada akhirnya Mas Ya, Ganjar itu kalah risiko. dan kehilangan Pak Jokowi sebagai aset. Risiko itu, gitu loh. Jadi nggak ada yang kemudian kemudian ditangisi, diapain, ini nggak ada. Wah, namanya pertarungan, gitu loh. Kalau disuruh memutar ulang waktu, hal itu juga tidak akan dilakukan oleh Bu Mega dan PDI, Bung. Dengan menempatkan Mas, kalau misalnya dengan kondisi seperti ini yang kita udah tahu. Jadi begini ya. Kalau suruh hitung waktu belakang mundur lagi. Yang kau omongin terakhir ini bukan hitam putih. Yang kau ngomongin terakhir ini juga banyak varian-varian, banyak konfigurasinya. Apa itu? Kebohongan anak-anaknya. Ya kan, kebohongan dari Jokowi. Perilakunya Jokowi yang nggak jujur terbuka. Mau nyodokin anaknya. Apa sih salahnya diomongin ke Mega? Bu, anakku mau jadi ini loh, Bu. Ini nggak pernah. Kalau Mas Ganjar jadi cawapres kan nggak perlu anaknya maju. Bu. Lo enggak, ini artinya ini bersebab dan akibat, gitu loh. Tidak apa itu ada ya sebab dan akibat, karena ini menjadi begini, ini menjadi begini, gitu loh. Tetapi sangatlah tidak fair kemudian memojokkan Mega dalam posisi yang kemudian kayak betul-betul tidak membaca situasi, tidak memperhitungkan ini dan sebagainya. Tidak. Megawati juga sebagai ketua umum, dia juga tidak mau pribadi dia. Dia mengemban tugas tanggung jawab sebagai ketua umum. Gitu loh. Itu yang pemahaman aku, itu yang kesadaran politikku melihat kepemimpinan dia. Gitu loh. Itu. Nggak ada masalah untuk bisa jalan dengan Pak Jokowi, nggak ada masalah berarti. Bagaimana? Bisa jalan dengan Pak salah Jokowi. satu kader terbaiknya, nggak ada masalah. Aset terkuatnya gitu, Bang. Ya. Iya, kalau ada masalah sih ada masalah. Iya. Tetapi itu menentukan hidup mati, atau menentukan kita gembira atau tak gembira, atau menentukan, ya enggak lah. Enggak sedominan itu apa dia, gitu loh. Orang kemudian bisa menjengkal, bisa tahu, oh itu, Iya. oh itu, oh demi anaknya rupanya Megawati nggak dihargai, oh demi anaknya rupanya dia hianati komitmen, oh demi apa dia ini, udah. Yang sama itu dengan hampir tidak masuk di akalku. Apalah alasan dia kalau ketemu aku sama dia Jokowi? Apalah alasanmu meninggalkan Ganjar? Apalah alasanmu berubah? Nah, coba-coba nih kalau Hai. kalau Presiden Jokowi Iya. nonton opung Iya, kalau aku nonton Mas Jokowi, apalah alasanmu? Walaupun pertanyaanku ini udah terlambat, gitu loh. Apalah alasanmu mengalihkan pilihanmu dari Ganjar ke Prabowo, gitu loh. Apalah? Coba jujur dulu. Apakah saya yang mengajak aku supaya mempersiapkan Ganjar itu Mas Jokowi? Bukan aku yang ngajak dia loh. Dia yang ngajak aku. Jangan terbalik-balik. komplotan ini, Bung. Iya. Atau pertanyaannya bisa dibalik nggak, Bung? Misalnya kalau Pak Jokowi ketemu Opung, Pak Jokowi akan tanya, Mas Panda, apa sih salahnya mengawinkan Prabowo sama Ganjar ini? Apa salahnya sih Mas Panda? Supaya Nggak ada. kita bisa bersatu. Ya, dan misalnya juga gitu. biar kemenangan lebih kita kunci. Lebih solid Mas Iya, Panda. nggak ada salahnya. Oh, ngomong gitu loh. Kan udah katanya. Nggak ada. Mengawinkan Prabowo Ganjar Nggak itu kan ada, udah. nggak ada. Main bim salah bim aja. Bahwa nanti Pak Prabowo jadi presidennya
Pak Ganjar jadi wakil presiden ya. Aku terus di rumah melongo bae. Ini yang ngomong ki sopo yo? Lah aku kok ketua umumnya malah nggak ngerti. Kalau ini terbuka dari awal, cantik. Masa Opung nggak tahu? Nggak ada terbuka. Yang kita dengar proses negosiasi untuk Nggak, mengawinkan Prabowo Ganjar ini nggak ada. Itu isu. Yang ada waktu jalan di sawah itu. Nah, itu gimana coba? Waktu jalan di sawah, Jokowi di Prabowo depan, dan Ganjar, ya. Prabowo sama Ganjar di belakang. Terus Jokowi ngomong, kalian dua berunding lah, putusin siapa yang jadi ini, jalan lah. Tapi Jokowi dengar juga orang ini dua. Disitulah ngomong, saya sebagai senior saya aja lah yang jadi ini. Datang, enggak, partai sudah memutuskan saya nomor 1, saya ini. Terus nggak ada kesepakatan, balik lagi Jokowi. Udah ya, itu keputusan kita ya. Nggak ada kesepakatan. Iya. Gitu loh. Gue baru tahu bos, Pak Jokowi logatnya aksen Sumatera Utara. Loh, Nggak itu ada kesepakatan kan. Coba kalian dua bicara itu. Iya. Kan kalau nggak ada kesepakatan tuh kan ya keberadaan Pak Jokowi di situ kan justru untuk mengupayakan itu menjadi sepakat. Betul. Loh iya. Coba kalian dua, ayo. Iya. Kalian Iya. daripada bertarung, kalian dua ngobrol. Iya betul Ngalah itu. lah. Iya betul. Nggak, kenapa Mas Ganjar dengan kondisi Kan matematika? artinya kan Pak Jokowi berpikir untuk ngomong ke Bu Mega nggak ada gunanya gitu. Apa Kalau kalian berdua nih nggak bisa bersatu ini. Iya. Ya sebenarnya kalau mau lebih jauh lagi tidak ke situ. Kemana? Sebenarnya dia sudah harus lebih dulu bicara sama Mega sebelum cerita di sawah itu. Jangan-jangan Iya itu Sawah- upaya udah dilakukan, Bu. Iya, Jembatan-jembatan ini. belum. Etikanya di situ, totok romonya di Jangan situ. oke, saya ngerti. Bu Mega ini coba Opung konfirmasi ya. Bu Mega itu gimana pun juga pemimpin Jawa gitu ya. Prinsip dalam pemimpinan Jawa ini nggak boleh dulu mendahului, ini nggak boleh kan. Opung kan sempat kena juga korban mendahului. 2014 Opung masih ingat kan? 2014 ya. Terlalu semangat sebagai Sumatera Utara ini kan. Kalian mau berita terbaru? Apa sih? Iya. Mau kau? Benar nggak? Benar Mau nggak? kau? Iya betul. Iya. Kemajon ini. Setuju nggak Bu. Opung sama? Iya. Iya. Kalau Mas Ganjar nggak disetrap Bu Mega, berarti Mas Ganjar ini nggak mendahului Bu Mega dong yang kemarin ngomong oposisi itu. Kalau nggak di ini, Iya. Itu nggak mendahului itu. enggak. Enggak karena Suasananya kayak iya, gitu. suasananya. Itu mengafirmasi cuaca di PDI ini, Bung. Iya. Dulu Ini Bung. suasananya belum penuh ke Jokowi, Opung udah umumkan dulu. Iya, betul. Kalau itu betul. Nah, ini Iya. perspektifnya sebagai orang yang sudah berjuang untuk Jokowi. Pertanyaannya, ada penyesalan nggak, Opung, setelah apa yang terjadi ini? Enggak. Yang ada kekaguman. Iya. Apa kagum? Iya, kagum lah. Ada sekali Jokowi bisa bermain begitu. Paten dong, bukan? Iya, paten lah. Aku tuh udah lama mau nanya ini sama Opung sebenarnya. Opung Iya. nggak kesini-sini. Iya. Aku terus terang, iya paten juga kawan kita ini. Itu loh. Jadi ada lagi. Jadi Opung sukses ya sebagai guru politiknya, Bu. Ada lagi di dunia preman. Nikmati permainan itu. You tahu orang Medan kalau ngomong sangat tingkat kesadaran hukumnya tinggi, jangan cari pasal lah. Nah, jadi bahasa. Itu cari perkara, jangan cari pasal. Lihat lagu Anak Medan. 137 itu kan KUHP pasal 137 selingkuh 23 anak penipuan kan. Maaflah dulu katanya itu pasal semua. Anak Medan, anak Medan. Itu pasal. Dia sangat sadar hukum ya. Iya, betul sadar hukum. Pasal semua. Itu harusnya jadi mars. Liriknya pasal. Itu harusnya jadi mars Kejaksaan Agung untuk supaya sadar hukum ini masyarakat ini kan. Opung apa namanya? Ya masa sih nggak apa yang Opung gini loh, Opung kan udah jalan bareng nih ya, lama. Jadi lah. gini ya, aku nggak tahu ya, ada kenikmatan sama itu waktu saya tahun 66 diculik
atau tentara, terus dipukul saya pakai popor, ya, karena Universitas Bung Karno. Terus kemudian darah itu, terus saya pegang, asin rupanya darah itu. Tadi nggak tahu. Gitu loh. Ih, asin. Enggak kepikir aku seperti temanku meraung-raung digebukin gitu. Enggak ada terpikir gitu. Iya, iya. Nah, situasi politik ini juga Sama. begitu loh Pak Jokowi. Jago paten juga kawan ya. Wah, paten juga. Itu. Jadi aku tidak terpengaruh kepada situasi yang kemudian seperti tadi perasaan penderitaan dan sebagainya. Ini ya perasaan personal dan pengalaman Iya, iya. personal opung ya, Iya, Bang iya, Yoko. dan orisinil. Iya, iya, betul. Loh, rupanya banyak asid juga rupanya darah. Udah ada darah semua nih. Aku jilat, ya asin juga. Nah, situasi politik sekarang, Jokowi paten juga. Ada kagum-kagumnya, Ada kagum-kagumnya. Ban hitam QQ. sur. Bung, bisa dibilang nggak? Kesimpulannya gini, Pak Jokowi lebih jago dari PDI. Pak Jokowi lebih jago dari Bu Mega. Bisa nggak disimpulkan Bisa begitu? dalam soal tipu menipu dan berbohong. Dalam politik ya, kita game of power ya. Iya, dalam politik yang berbohong sama tipu menipu, iya. Game of power, game of power. Iya, pokoknya dia lebih jago di situ. Moga-moga Jokowi dengar ini, gitu omongan kita ini. Aku harus akui dia jago Dalam dalam soal berbohong dan tipu menipu. Ini kalau klasifikasi opung ini tipu-tipu kampung apa enggak? Tipu-tipu kampung. Waduh, ini karena tipu kampung itu karakternya gampang dapat. Gampang dapat gimana? Coba. Ya kalau tipu-tipu kota kan banyak tekniknya. Iya. Harus pakai reserse itu. Oke, mungkin saya rasa cukup ya pemirsa terkait dengan apa yang disampaikan oleh Opung, oleh Panda. Ya, seperti apa komentar kalian, tulis di kolom komentar. Dan kira-kira siapa sebenarnya politisi yang suka membolak-balikan fakta? Apa Panda, apa Pak Jokowi, atau siapa? Ini sangat bikin saya jengkel sekali pemirsa semua. Karena saya memang di satu sisi memang saya suka sama Pak Jokowi, dan memang Bang Panda ini tidak sesuai dengan realita yang ada. Katanya Pak Jokowi itu tidak mengkonfirmasi terkait dengan pencalonan dan permintaan Ganjar sebagai wapres dari Prabowo. Padahal Ibu Mega sendiri sudah pernah sebelumnya di dalam gak tahu saya acara apa, Ibu Megawati itu memang menolak, sebenarnya sudah menolak. Ngapain kalau sudah Ibu Megawati itu menolak dan kemudian Pak Jokowi itu memaksa meminta Ganjar sebagai wapres, cawapres, kan begitu? Gak mungkin. Ya mungkin ini cuma hanya bagian dari menutupi kesalahan, menutupi aib dari PDP tersebut. Ya akhirnya Bang Panda ini ya seenaknya lah ngomong ya, dan gampang menyalahkan orang lain. Ya seperti apa komentar kalian, tulis di kolom komentar. Dan sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe-nya pemirsa, biar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Dan salam demokrasi dan salam NKRI.